Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pertanyaan penting yang perlu menjadi bahan pengajaran, pembelajaran untuk kita mengenal Yesus Kristus menurut Injil. Misalnya, pencobaan yang dialami dan dihadapi Yesus. Setelah 40 hari Yesus puasa, tidak makan, lalu dibawa oleh Roh Kudus, dicobai iblis. Di dalam Injil Matius pasal 4 dituliskan 3 kali Yesus dicobai iblis. Yang pertama berkaitan dengan batu menjadi roti. Yang kedua berkaitan dengan dijatuhkan dirinya dari atas bait Allah. Dan yang ketiga berkaitan dengan kekuasaan dunia akan diberikan kepada Yesus oleh si iblis. Dari 3 pencobaan itu kita mendapatkan pengertian bahwa tiap-tiap pencobaan itu berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. Yang pertama berkaitan dengan kebutuhan manusia secara primer, makan, minum, yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara pada bagian yang kedua itu berkaitan dengan kekuasaan, kekuatan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan. Dan pada bagian yang ketiga berhubungan dengan ibadah, penyembahan, dan pemberian kekuatan. Di dalam 3 cobaan dari si iblis itu, Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Dan janganlah mencobai Tuhan, serta iblis dan semua makhluk harusnya menyembah kepada Allah, yaitu kepada dirinya. Dan ini memberikan makna bahwa setiap ujian, cobaan dihadapi dengan tepat. Yesus tidak menjawab dan merespon cobaan itu dengan suatu kekuatan keberadaan dirinya dalam pengertian dia sebagai anak Allah yang memiliki otoritas, tetapi ia menghadapi pencobaan dan melawan pencobaan itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting menjadi basis bagi orang Kristen untuk menghadapi dan melawan pencobaan. Dan bukan hanya itu, bahwa pemeliharaan Tuhan bisa terjadi dalam situasi senang maupun susah. Namun fokus dari apa yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam menghadapi pencobaan ialah kembalilah kepada Tuhan untuk selalu berupaya, berjuang, dan betul-betul sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena setiap orang harus menyembah kepadanya. Karena itu, saya dan saudara ketika berhadapan dengan situasi cobaan seperti itu, baik itu kondisi sosial ekonomi, kebutuhan sehari-hari kita tidak tercukupi, selalulah bergantung bersandar kepada Tuhan selain kita berupaya bekerja keras. Tetapi juga kita harus menyadari bahwa kalau kita menghadapi pencobaan karena kita dicobai untuk mengandalkan kekuasaan, kekuatan dari Tuhan, lalu berupaya untuk mencari-cari cara supaya Tuhan memelihara kita, kita mencobai Tuhan. Dan kita tidak boleh mencobai Tuhan. Walaupun kita tahu Tuhan memelihara menjaga kita, janganlah kita mencobai Tuhan seperti misalnya berkendara dengan kecepatan tinggi dengan alasan bahwa nanti juga Tuhan memelihara menjaga kita. Dan yang paling penting ialah kita harus kembali menyembah Tuhan Allah dengan benar, dengan tepat, dengan utuh dalam keseharian kita dimanapun dan kapanpun. Kiranya dengan pengertian ini, setiap kita kembali belajar dari Yesus yang sedang berhadapan dengan pencobaan, dan ia lebih dari pemenang. Dan kemenangannya mutlak, mengalahkan siasat dan strategi si iblis yang mencobai. Dan kita mencontoh cara Tuhan, pola yang Tuhan berikan, dan prinsip yang Tuhan berikan untuk kita bisa menang terhadap pencobaan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.